Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk pembahasannya akan kami jelaskan secara terpisah. Untuk bagian yang pertama, itu saya sendiri akan menjelaskannya yaitu tentang pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antar pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Sahabat dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi suatu kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Kemudian dasar hukum akad mudharabah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya Amalia Munajat. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mudharabah. Dapat kita lihat pada layar slide tersebut bahwasanya jenis-jenis mudharabah ini terbagi menjadi 3 yang ada. Yang pertama ada mudharabah muqayyah, yang kedua mudharabah mutahalaq, dan yang ketiga mudharabah musyatarakah. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu mudharabah muqayyah. Mudharabah yang muqayyah ini mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai cara atau objek investasi atau sektor usaha. Nah, mudharabah muqayyah ini kebalikan dari mudharabah mutahalaqah, yang mana pengelola modalnya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Pada akad ini juga, pemilik modal bisa menentukan jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, ada mudharabah mutahalaqah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan atau pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya mudharabah mutahalaqah ini merupakan kebalikan dari mudharabah muqayyah. Nah, pada akad ini juga pemilik modal tidak ikut menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh pengelola modal. Nah, sifat dana ini yang diberikan adalah dana bebas, yang mana artinya itu pihak pengelola dana tidak memiliki batasan dalam menentukan usaha dan pelaksanaannya, dan juga pihak pemilik modal hanya melakukan pengawasan untuk memastikan bahwasanya modal yang diberikan itu berjalan dengan lancar ataupun tidak, dan mereka ini akan menerima nisbah ataupun bagi hasil. Dan juga pada mudharabah mutalaqah ini akan menjadi bukti kerjasama yang sah, yang mana mengatur bagi hasil atau nisbah yang diterima oleh pemilik modal. Dan yang terakhir, jenis mudharabah yaitu mudharabah musyatarakah, yang dimana pengelola dana menyertakan modal ataupun dananya dalam kerjasama investasi. Nah, jenis mudharabah musyatarakah ini adalah perpaduan dari mudharabah muqayyah dan mudharabah mutahalaqah. Jadi, pengelola dana akan mendapatkan keuntungan bagi hasil seperti sebagaimana penanam modal sesuai dengan besaran modal yang diinvestasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami selanjutnya. Baik, saya Hafsah Smita. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko pembiayaan mudharabah. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko pada bank syariah juga memiliki konotasi yang berbeda dan menyarankan arti yang berbeda bagi bidang yang berbeda. Semisal dalam ekonomi mikro, risiko mengacu pada ketidakpastian atas konsekuensi positif atau negatif dari sebuah keputusan. Sementara untuk bidang ekonomi keuangan, konotasi risiko umumnya bersifat negatif karena mengacu pada potensi kerugian.
Pembiayaan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah memerlukan kehati-hatian karena memiliki risiko yang tinggi, di mana dana yang harus dipinjamkan kepada pengusaha adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dititipkan kepada bank. Selanjutnya, di dalam Islam sendiri sebenarnya telah membedakan secara jelas dua bentuk yang berbeda dalam risiko dan kegiatan bisnis. Kedua jenis risiko tersebut ialah risiko terkait dengan transaksi atau dalam keadaan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah atau kekayaan. Dan kedua, risiko yang terkait dengan perjudian atau eating well for nothing. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Fahri. Baiklah, saya Menteri Kementerian akan membahas tentang risiko akad mudharabah Bank BNI Syariah Ratulangi. Adapun yang pertama, moral obligasi nasabah rendah karena modal sepenuhnya disediakan oleh bank, dan yang kedua adalah nasabah berpotensi memanipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan rugi sehingga menjadi alasan untuk tidak membayar bagi hasil. Adapun yang ketiga yaitu adalah melakukan penilaian karakter nasabah melalui verifikasi fasilitas pembiayaan sebelumnya. Dan yang keempat ada meminta nasabah menyediakan jaminan aset atas pembiayaan. Dan yang ketiga ada melakukan analisa pada laporan keuangan sehingga tidak adanya kecurangan. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman yang selanjutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan memaparkan materi, yaitu bagian dari hasil analisis Bank BNI Syariah. Jadi setelah kita tahu tadi bagaimana apa itu pengertian dari akad mudharabah, kemudian resiko-resikonya. Nah, setelah hasil analisis dari kelompok kami itu, resiko pembiayaan mudharabah yaitu nasabahnya menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak perjanjian. Jadi kayak misalnya nasabah itu tidak jujur, antara kontrak dengan yang terrealisasi sebenarnya itu berbeda. Jadi akad dengan yang mereka lakukan, yang nasabah itu lakukan itu enggak sama. Jadi tidak jujur lah pada intinya. Kemudian lalai dan kesalahan yang disengaja. Pada akad mudharabah, bank itu sebagai syahib al-ma'al, mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau kepada nasabah dengan suatu perjanjian yang disepakati dan diberikan hak aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak bank tidak ada hak untuk melakukan pengelolaan dana usaha tersebut. Jadi pihak bank itu hanya memberikan dana dan dikelola oleh nasabah. Kemudian untuk menganalisis risiko pembiayaan mudharabah ini, yaitu akad mudharabah bank dapat menetapkan syarat-syarat dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya. Dan untuk selanjutnya mungkin akan ada kesimpulan dari Saudari Mira ya. Pada Saudari Mira dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tentang risiko pembiayaan mudharabah. Nah, di sini ditanyakan gitu kan, kenapa risiko yang dihadapi di dalam penerapan akad mudharabah ini sangat tinggi nilainya gitu. Jadi untuk di dalam pemaparannya gitu, kenapa lebih tinggi nilai dalam akad mudharabah itu? Nah,
Yang pertama itu asimetri informasi problem, yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur gitu. Nah, yang kedua side streaming, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti dalam kontrak, namun mereka merupakan akad pembiayaan yang tidak mewajibkan mudarisnya mengembalikan pokok pembiayaan. Dan adapun akad di dalam mudharabah itu sangat banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Yang biasa jenisnya itu mudharabah mustaraka. Nah, jadi di dalam kerugian itu juga terdapat beberapa yang menjadi penyedia dana menanggung semua kerugian. Akibatnya, dari pengelola itu tidak boleh menanggung kerugian apapun dan tidak boleh yang menanggung kerugian dalam kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, baik dari kelalaian ataupun juga pelanggaran kesepakatan. Mungkin untuk penambahan dari saya itu aja, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat mudah dipahami dan kami rasa cukup sekian atas pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.